nama saya rasa nggak usah diulang lagi. Tapi kalau umur saya mungkin belum banyak yang tahu. Saya tahun ini sudah 65, bahkan lebih. Umur saya sudah 65 tahun. Oke, terima kasih. Yang sudah jelas ya suaranya ya, oke. Nah, sebelum saya mulai sharing dengan pengalaman pribadi, ini pengalaman pribadi saya ya. Saya ingin tekankan satu hal. Apa? Bahwa kita untuk hidup sehat, kita tidak bisa mengabaikan pola hidup dan pola makan yang baik. Itu yang teman-teman harus ingat ya, bahwa kita jangan sampai istilahnya, alah aku pokoknya aku begini, itu kan untuk nanti kalau orang yang udah tua, baru kalau aku masih muda, semaunya makan, semaunya hidup, itu yang akan dirasakan setelah umur mulai 30-40 tahun mulai muncul penyakit-penyakit yang ada. Karena itu, saya cuma tekankan jangan sampai teman-teman salah pengertian bahwa untuk mendapatkan hidup yang sehat, kita mulai dari muda. Sudah harus istilahnya pola makan dan pola hidup kita itu harus dijaga. Nah, ini yang tidak saya lakukan. Saya tidak lakukan ini karena saya itu praktek dari muda. Saya praktek dari lebih kurang jam siang ya, dari lebih kurang jam 1, pulang sampai rumah udah jam 12 malam, jam 1 malam. Akhirnya yang saya lakukan itu Senin sampai Sabtu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Kalau ada waktu, saya tidak bisa lagi untuk berolahraga karena males. Akhirnya saya inginnya istirahat atau jalan-jalan. Jadi nggak ada waktu untuk olahraga dan sebagainya. Itu padahal itu salah satu faktor yang penting juga untuk membuat tubuh kita sehat. Maka itu janganlah kita lupakan pola makan dan pola hidup. Pola makan tentu yang kita perhatikan adalah kayak gizi makro, gizi mikro. Gizi makro pasti teman-teman sudah tahu, banyak yang sudah tahu, yaitu kayak karbohidrat, protein, dan lemak-lemak, tapi yang kita utamakan adalah yang tidak jenuh. Nah, untuk gizi mikro juga kita nggak boleh melupakan. Ya, itu apa? Seperti vitamin dan mineral, tapi juga kita jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Nah, itu aja yang saya ingin tekankan sebelum saya sharingkan apa yang saya alami. Sebenarnya saya mengalami mulai gejala kepikunan itu di tahun 2010. Tahun 2010 itu saya awalnya hanya mulai merasakan agak sedikit aneh kalau saya bicara dengan seseorang atau untuk ingat sesuatu, saya mulai kok gampang lupa ya. Nah, awal-awal itu saya nggak memperhatikan. Saya terus terang, saya nggak terlalu memperhatikan. Apalagi memang kesibukan saya yang padat ya. Saya pikir ya mungkin dengan usia saya udah 50-an, mungkin ya pasti ada degeneratif, kerusakan atau kemunduran dari otak. Ya wajar-wajar saja sih kalau sedikit-sedikit itu istilahnya lupa. Tapi di tahun 2011 yang membuat saya agak syok. Awal-awalnya saya begini. Saya diundang oleh seorang rekan atau kenalan saya, seorang dokter kandungan. Dokter kandungan ini mengundang saya untuk ke sebuah acara. Nah, sebetulnya saya sangat segan sekali, tapi karena sudah 3 kali diundang, akhirnya saya sangat tidak enak. Oke, saya bilang oke dok, saya datang. Itu dalam suasana, kemudian di situ saya pun dalam keadaan ngobrol, bercanda. Ternyata saya diharuskan untuk lakukan tensi, pakai tensimeter digital yang ada kertasnya. Dia jadi setiap yang lakukan tensi itu pasti keluar struk kayak kertasnya itu. Waktu saya lihat struknya itu, kertasnya itu, saya kaget. Tekanan atas saya sistol 168, diastolnya 101.
Saya kaget sekali. Kenapa? Saya tuh seingat saya nggak pernah hipertensi. Waktu saya muda malah saya cenderung ke hipo, tekanan darah saya rendah. Makanya saya sampai nggak percaya, saya bilang, bisa diulang lagi, tolong diulang lagi untuk pemeriksaannya. Akhirnya dikasih ulang lagi, memang nggak beda jauh. Dari situ, nah saya sempat konsultasi ke internis, dan akhirnya saya periksa darah semua. Nah, di situ saya baru tahu. Kolesterol saya tinggi, LDL saya tinggi, darah saya kental. Nah, di situ kalau teman-teman mau tahu, saya mulai di tahun itu, yang sangat saya rasakan adalah kepikunan saya. Pada saat saya parkir mobil, saya pernah lupa. Memang saya saat itu belum ngeh sekali bahwa saya ini sudah mulai kepikunannya parah. Jadi saya anggap biasa, saya udah parkir mobil, saya biasa masuk ke mall. Waktu mau pulangnya, kok saya bisa nggak inget tadi di lantai berapa saya masuk, dari pintu mana saya masuk, saya tidak ingat sama sekali. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang mengagetkan buat saya, karena istilahnya dari muda, seumur hidup mulai saya membawa mobil, saya nggak pernah mengandalkan supir, jadi saya segala sesuatu, saya harus pikir sendiri, parkir di mana, nggak bisa mengandalkan siapa-siapa. Jadi itu yang membuat saya aneh, kayaknya saya tadi pada saat saya masuk, saya masih berusaha, biasanya saya lewat, saya langsung ingat ini di lantai berapa, apalagi kalau lantai itu saya pernah sekali atau 2 kali, beberapa kali lebih-lebih, pasti saya ingat. Nah, ini saya sama sekali nggak ingat. Padahal mall yang bukan baru, mall yang udah sering saya datangi, cuma memang waktu parkir kan nggak selalu di situ, nggak selalu di lantai itu. Itu yang membuat saya mulai shock. Saya berpikir, ini ada sesuatu yang tidak beres dengan otak saya. Apa ini? Nah, teman-teman harus tahu, maaf sebelumnya ya, jadi pada saat itu memang saya terbukti, saya mengalami selain demensia, kepikunan, LDL kolesterol saya tinggi, osteoporosis, hipertensi, GERD. Nah, kalau teman-teman bingung dong, kok dokter bisa nggak tahu sih sampai tensi dokter bisa begitu tinggi? Nah, ada ceritanya lagi, yaitu saya itu sudah beberapa tahun tidak pernah mengukur tensi. Kenapa? Karena pembuluh darah saya itu lagi sedang gampang atau rapuh, mudah pecah. Jadi pada saat saya tensi, cukup 2-3 kali tensi aja, apalagi kalau saya pakai tensimeter yang digital. Itu kalau tensimeter digital, saya nggak bisa 1 kali tensi, saya harus beberapa kali tensi untuk melihat perbandingannya. Jadi kalau saya tensi beberapa kali, udah mulai kelihatan pecah. Jadi tangan saya ini seperti bergaris-garis, bergaret-garet seperti dikerokan apa-apa itu. Saya pernah 1 hari memakai tangan lengan pendek, saya berjalan, saya nggak ngeh itu. Ada orang yang dia bingung liatin tangan saya. Mungkin dia merasa aneh. Ini orang, ini ibu kenapa ya? Itu tangannya bekas dicakar, karena dia lihat tangan saya yang lain nggak seperti itu, yang kanan enggak. Ini apa? Habis dicakar atau habis apa ya? Nah, saya baru ngeh. Oh iya, saya baru kayak sadar. Oh, dia lagi ngeliatin. Oh iya ya, tangan saya kenapa jadi begini ya? Nah, kebetulan tensi saya saat itu selalu normal. Kalau saya tensi normal, memang nggak setiap hari saya tensi ya. Waktu itu berapa hari atau seminggu, 2 minggu saya baru tensi sekali-sekali. Itu selalu normal. Karena itu saya percaya diri, makanya saya tidak mau tensi lagi. Setelah sekian tahun, ternyata pada saat saya di acara ini, saya kaget. Ternyata kok mendadak tensi saya sedemikian tinggi. Ini yang membuat saya
agak kaget juga. Nah, dengan pemeriksaan ini semua, ternyata pembuluh darah saya begitu gampang mudah rapuh, tensi saya tinggi, kolesterol tinggi, LDL tinggi, kemudian saya sering vertigo. Nah, salah satu yang sering muncul belakangan itu saat-saat parah itu, saya sering vertigo, terutama di tempat praktek. Saya praktek itu memang kan dari siang, dari jam 1-an sampai malam. Nah, sekitar sore, kalau saya udah praktek beberapa jam, mungkin saya agak capek dan saya selalu pakai masker. Mungkin itu juga mengurangi kadar oksigen saya. Nah, itu saya mendadak muncul vertigo. Kalau saya telat minum obat vertigo, saya udah telat sebentar aja, saya telat. Maka di dompet saya selalu harus ada yang namanya obat untuk vertigo. Kalau saya telat, saya udah nggak bisa praktek lagi karena pasien itu saya harus batalin semua. Muter semua. Nah, inilah yang istilahnya sebetulnya waktu itu saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti bahwa vertigo itu juga salah satu tanda. Itu mengarah gejala ke stroke saya. Karena apa? Ternyata vertigo itu terjadi untuk saya ya. Vertigo itu terjadi karena memang penyebab vertigo itu banyak. Tapi untuk saya vertigo itu terjadi karena aliran darah ke otak saya itu yang sangat tidak bagus. Karena buktinya sekarang saya boleh dikata hampir tidak pernah vertigo. Nah, ini yang membuat saya waktu itu sempat jujur ada kekhawatiran, shock, stres. Kenapa? Pada saat saya menyadari bahwa saya itu mengalami demensia, di mana saya untuk bicara dengan seseorang, saya sebagian besar saya nggak bisa ingat apa sih sebenarnya yang dia bicarakan, saya nggak nangkep. Untuk istilahnya menghafal satu ayat di Alkitab saya pun sudah sangat sulit. Untuk menyebut nama pasien yang baru saya baca di kartu status yang suster saya sudah siapkan, hanya beda 1-2 menit, saya lupa namanya. Itu pun bukan pasien baru, pasien lama. Padahal dulu pasien ini misalnya saya di luaran mendadak ketemu, saya bisa menyebut nama dia. Lah, ini baru 1-2 menit saya lihat di kartu status saya, dan 1-2 menit kemudian saya mau memanggil nama dia, saya nggak ingat. Pada saat seperti itu, saya bicara dengan anak saya yang dokter. Saya tanya, ini kayaknya saya demensia. Menurut kamu di dunia kedokteran, apa obatnya? Ada obatnya apa untuk demensia? Ini kelihatannya mami demensia. Seperti ini, apa obatnya? Dan dijawab oleh anak saya, nggak ada. Saya kaget betul-betul, tidak ada. Memang sampai hari ini, obat untuk menyembuhkan ya, teman-teman, saya ingin katakan, untuk menyembuhkan, bukan mencegah. Kalau mencegah, katanya ada memang untuk demensia. Kalau teman-teman mengerti yang namanya menyembuhkan dan mencegah tentu berbeda. Misalnya orang ini punya tingkat kerusakan selnya misalnya sudah 80%. Kalau dia mengalami kesembuhan, itu misalnya menjadi tinggal 20%. Nah, itu mengalami kesembuhan. Walaupun mungkin tidak 100%. Tapi kalau mencegah berbeda. Kerusakan tingkat misalnya 50%, di tingkat 50%. Hanya diusahakan supaya jangan lebih naik jadi 60, ke 70, atau ke 80%. Tapi untuk menjadi ke 10, 20, nonsen. Nah, itu dia bedanya. Pada saat saya dengar anak saya bilang tidak ada obatnya, saat itu saya jujur, saya shock. Kenapa? Karena saya berpikir, ini logika saya.
Kalau tidak ada obatnya, kalau hanya mencegah, belum tentu itu bisa. Belum tentu. Berarti kemungkinan saya pun akan semakin parah. Kalau semakin parah, apa yang akan terjadi? Saya sudah membayangkan untuk nama pasien yang baru saya lihat. Hanya beda 1-2 menit. Saya tidak bisa lagi menyebut. Apalagi semakin parah. Saya yakin kemungkinan besar nanti suatu saat saya nggak akan ingat siapapun, termasuk keluarga saya, anak saya. Itu yang jujur saya takut banget dan membuat saya stres. Nah, di sini saya ya nggak ada ya, karena seperti itu saya tidak tahu yang namanya suplemen waktu itu, saya tidak tahu, saya tidak kenal, saya tidak. Karena kalau memang mau ini jujur banyak dokter yang tidak tahu dan tidak pernah dengar. Nah, kalau saya boleh kasih lihat ini ya. Kelihatan ya? Ya bukunya ya. Oke. Nah, kelihatan Iya, Sisyari. kelihatan, Dok. Oke. Iya, saya juga Judulnya ada. oke. Nah, udah beli Sisyari. What your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you. Ini saya dikasih hadiah dari seorang rekan teman saya. Waktu itu saya juga sempat merasa agak aneh ya, ini buku ya, judulnya ya. Seorang dokter, penulisnya seorang dokter. Nah, dokter ini sebenarnya, ini sikap dokter ini itulah rata-rata para dokter. Tidak pernah percaya yang namanya nutritional supplementation. Nah, di sini mungkin saya ingin tekankan sedikit ya. Bahwa buat saya memang SOP UTSU itu mungkin izinnya itu di BPOM itu bukan sebagai suplemen tapi sebagai makanan ya. Tapi pengertian saya bahwa yang namanya suplemen itu adalah tambahan di luar makanan kita yang sehari-hari. Jadi tambahan yang bisa memberikan apa? Membantu untuk kesehatan kita. Nah, buat saya SOP UTSU ini adalah tambahan juga, suplemen juga. Walaupun untuk istilah BPOM bukan di situ, tapi ini adalah tambahan, nutrisi. Jadi pengertian saya adalah nutrisi tambahan ya. Nah, jadi teman-teman tahu apa yang Dr. Ray ceritakan di bukunya. Nanti teman-teman bisa beli, yang penasaran boleh beli itu. Di sini Dr. Ray ini dia bercerita bahwa dia itu seorang dokter yang sangat tidak percaya dengan yang namanya nutritional supplementation. Itu setiap pasien yang datang yang selalu minta advice dia mengenai kalau mau minum seperti ini, dok, saya boleh nggak minum nih, misalnya vitamin atau mineral, dia selalu berkata, itu lu cuma buang-buang uang, percuma, lu cuma membuat urin lu lebih mahal saja. Nah, kenapa Dr. Ray berkata, memang untuk dokter istilahnya graduating physician itu hanya mungkin tidak lebih dari 6% yang pernah istilahnya dapat formal training in nutrition, itu tidak lebih dari 6%. Jadi sebagian besar itu tidak mengerti. Tidak mengerti. Ini kata Dr. Ray ya, bukan kata saya ya, sorry ya. Baca di bukunya Dr. Ray. Nah, makanya Dr. Ray akui bahwa dia sendiri juga tidak pernah mengenal atau tidak pernah mengerti mengenai nutritional supplementation ini. Maka dia selalu berkata, tidak ada gunanya. Selalu berkata, tidak ada gunanya. Nah, Dr. Ray sendiri, kalau tidak mengalami secara pribadi, dia tidak akan mungkin bisa percaya. Ini terjadi dengan istrinya. Istrinya itu mengalami penyakit namanya fibromyalgia.
Fibromialgia ini adalah memang penyakit yang istilahnya seumur hidup. Dokter Ray bukan nggak tahu, dan dia harus membawa istrinya berobat ke spesialis untuk menangani fibromialgianya. Otomatis dikasih obat, terus makan terus. Tapi semakin lama, semakin keadaan istrinya bukannya membaik. Bahkan timbul lagi penyakit lain. Bahkan istrinya pernah sampai mengalami namanya radang paru atau pneumonia akut yang parah. Setelah itu juga dia mengalami yang namanya alergi, ya, asma. Semua penyakit yang makin timbul pasti akan diberi lagi obat, tambahan obat. Apa yang terjadi? Dokter Ray melihat dengan matanya sendiri. Ternyata semakin hari istrinya semakin parah, bahkan sampai tidak bisa bangun dari ranjang. Hanya mampu bangun 2 jam. Itu dalam keadaan siapa? Istrinya ini masih muda. Bukan sudah nenek-nenek yang sudah 70 tahun. Anaknya pun masih kecil-kecil. Ini yang membuat Dokter Ray merasa, jujurnya, merasa putus asa. Padahal istrinya menikah dengan Dokter Ray, mengharapkan kesehatan dia semakin membaik. Karena punya suami dokter. Ternyata Dokter Ray tidak bisa mengatasi problem kesehatan istrinya. Karena itu, Dokter Ray sempat putus asa. Tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan buat istrinya. Dia sudah kemana-mana juga. Konsul ke beberapa dokter. Sampai suatu hari, datanglah seorang teman keluarganya yang bercerita kepada istrinya bahwa suaminya juga mengalami yang namanya pneumonia. Nah, penyakit yang sama yang diderita oleh istri Dokter Ray. Karena itu teman dari keluarganya ini tanya, mau nggak kamu coba deh, mau nggak kamu coba dengan ini nutrisi. Ternyata istrinya tahu banget kelakuan suaminya ini yang selalu mengatakan tidak ada guna. Kalian itu cuma istilahnya cuma dibohong-bohongin aja. Saya mengerti sekali loh. Belum lama, kira-kira mungkin bulan kemarin ya, berapa minggu yang lalu. Saya itu mendengar dari video loh. Seorang dokter, dan dokter itu sering muncul di video, dan dia berkata apa? Tidak ada gunanya. Istilahnya, tidak ada gunanya kalau kalian tuh makan makanan begini tuh, suplemen tidak ada gunanya. Jadi saya mengerti ya, kenapa? Seperti Dokter Ray katakan, dia tidak pernah memberikan sedikit pun waktu untuk mengevaluasi hasil studi secara ilmiah loh. Semua istilahnya nilai suplementasi bagi kesehatan. Jadi mereka menganggap pokoknya begitu baca ini Allah sudah menjudge negatif. Sayangnya itu. Nah, untungnya saya tidak sampai separah itu. Kalau saya sampai separah itu, rasanya saya mungkin sudah semakin parah. Ya, keadaan saya sudah semakin parah. Jadi pada saat saya tahu keadaan saya seperti ini, awalnya saya terpaksa harus minum obat. Terpaksa. Tapi pemikiran saya, logika saya berpikir, coba bayangkan, yang rutin aja
darah kental, hipertensi, obat-obat hipertensi, semua itu harus saya minum. Tidak bisa main dilepas gitu. Bahkan kayak obat hipertensi, banyak yang karena tidak bisa merubah pola makan, pola hidup, yang tadinya misalnya dia minum kandesartan sileksetil yang minim dosis paling kecilnya 8, nanti mungkin nggak tahu setahun atau berapa naik menjadi 2 kali lipat. Nah, ini yang bisa terjadi kalau dia tidak bisa merubah pola makan dan pola hidup. Saya ini termasuk orang yang bukan mempunyai bisa merubah pola makan dan pola hidup saya dengan baik. Saya terus terang, tidak. Kalau saya bisa punya pola makan dan pola hidup yang baik, saya nggak mungkin punya penyakit yang demikian banyak. Jadi, cuma waktu itu saya berpikir, kalau saya minum obat demikian banyak selama bertahun-tahun, bagaimana risiko dengan ginjal dan liver saya? Nah, inilah yang kenapa yang membuat saya sampai berpikir, kalau ada alternatif lain yang bisa membantu ya, teman-teman saya tekankan sekali lagi, membantu. Jangan teman-teman berpikir seperti gini loh. Jangan teman-teman berpikir, oh jadi ini ternyata Suba bisa untuk pasien hipertensi loh. Wah, kita tidak usah makan obat hipertensinya, kita makan Suba aja. Tidak bisa seperti itu. Teman-teman harus terkontrol. Dalam arti, untuk obat, teman-teman tidak bisa sembarangan menghentikan obat. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, hari ini hampir boleh dikata saya tidak minum obat-obat kimia anorganik. Yang saya maksud kimia anorganik itu obat-obatan dari dokter. Karena obat itu rata-rata sintetis, tidak organik. Ini yang saya tahu. Segala sesuatu yang sifatnya yang sintetis tidak dipakai jangka panjang, tidak akan baik sebenarnya buat ginjal liver kita. Maka kenapa saya mencoba memungkinkan. Nah, ini sebenarnya saya juga sebetulnya dalam keadaan dipepet istilahnya. Dokter Ray pun sama, istrinya dipepet, ya kan? Kalau kita tidak mengalami dipepet gitu, apa saya mau? Belum tentu. Sorry, mungkin orang menawarkan juga saya langsung gini, alah sudah sorry saya nggak percaya deh, nggak percaya dengan Anda, ya. Kemudian yang menjadi pemikiran saya untuk memilih produk pun, saya harus memilih yang sifatnya organik, karena organik itu lebih bisa diterima oleh tubuh kita dan sifatnya lebih aman bagi ginjal dan liver saya. Makanya kenapa setiap produk yang dikenalkan saya, yang saya pertama sering tanya adalah, produk kamu organik nggak? Apalagi di mall, sering sekali. Iya, Bu, ini organik, Bu. Kamu kalau organik, mesti istilahnya kamu harus jujur ya, nggak boleh, karena saya ini dalam istilahnya kalau saya cocok produk kamu, saya itu akan pakai dalam jangka panjang loh. Bukan hanya pakai mungkin sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, tidak. Kalau saya lihat itu produk memang masuk di akal dan bisa, ternyata saya cocok, kemungkinan saya akan minum dalam jangka panjang. Apa yang terjadi kalau ternyata itu juga tidak organik? Karena itu, saya tanya, punya sertifikat organiknya enggak? Nah, ini dia. Tidak punya. Tidak punya. Makanya, kenapa saya Suba Utsu saya berani minum? Karena punya sertifikat organik. Kalau tidak punya sertifikat organik, sorry,
saya pun tidak mau minum. Nah, jadi itulah yang selalu saya tekankan, untuk selalu saya mencari segala sesuatu itu yang organik. Saya tidak akan mencari yang tidak organik. Akhirnya saya memang kenal pertama kali produk. Waktu itu saya minum, setelah itu betul. Saya kelihatan di pribadi saya, suatu perbaikan-perbaikan. Memori saya pun membaik. Itu saya harus akui. Memori saya membaik. Tapi aneh, setelah beberapa tahun, memori saya seperti stagnan. Seperti stagnan. Ini yang membuat saya bingung juga. Jadi gini, kalau saya kasih gambaran ya teman-teman ya. Dulu kan saya bilang, waktu saya lagi parah, nama orang, nama pasien yang baru dilihat aja, saya mau nyebut, karena saya pindah posisi dari tempat, misalnya kayak duduk saya ini tempat meja tulis saya, di praktek saya. Saya pindah ke dental unit, dental chair saya mau sebut nama itu orang, nggak bisa, lupa. Nah, pada saat memori saya membaik, saya mulai bisa mengingat. Saya bisa menyebut nama dia. Saya bisa menyebut nama dia. Tapi, ada tapi. Kalau misalnya ada pasien saya yang punya, contohnya ada pasien saya punya 4 anak. Itu mereka dari kecil, dari umur berapa 5-6 tahun mereka sudah datang berobat. Mamanya selalu bawa 4 anak. Tapi mulai belasan tahun, mamanya mulai lepas, suruh datang sendiri atau dianterin oleh pembantu atau siapanya, susternya. Nah itu saya masih agak sulit, misalnya 4 anak, anak ketiga yang datang, saya mau menyampaikan sesuatu kepada kakaknya yang paling besar. Saya mau sebutin nama kakaknya, itu saya masih nggak bisa. Tapi nama dia saya nggak lupa. Nama dia saya tidak lupa. Tapi mau menyebut nama kakaknya, itu saya masih lupa. Kalau sekarang, 4-4-nya, rata-rata saya sudah bisa ingat semua. Dan saya bisa menghafal jauh lebih baik. Nah, jadi itu yang saya rasakan. Pada saat itu, beberapa tahun kemudian, saya juga bingung kenapa saya stagnan. Saya kayak sesuatu yang berhenti. Nggak berkembang lagi. Nggak ada perkembangan yang membaik lagi. Sampai suatu hari, saya dikenalkan SOP. Padahal SOP itu, SOP 100 ya waktu itu, 2019. SOP 100 waktu itu dikenalkan. Saya tidak mau. Karena saya pikir saya nggak perlu lagi. Jadi yang mencoba datang ke rumah saya berkali-kali, sampai berapa bulan, dia coba datang, ini kebetulan. Kebetulan sekali, saya ini, ya itu kenalan lah ya, teman dari saudara saya. Berkali-kali menawarkan untuk datang bertemu, terus terang saya tidak mau. Memang juga saya sibuk dengan praktek saya. Apalagi saya tidak tertarik dengan produknya. Nah, jadi saya maaf, saya bilang saya tidak ada waktu untuk bertemu. Saya sibuk, saya memang sibuk juga. Sampai akhirnya karena sesuatu peristiwa, akhirnya saya terpaksa menerima, saya tekankan kata terpaksa, menerima seseorang yang memperkenalkan. Dan pada saat itu saya merasa, oh seperti ini, karena dikasih coba. Dan saya saat itu, setelah orang tersebut pulang, saya berikan kepada saudara saya. Saya bilang, ini ada produk baru ya, kelihatannya saya tertariknya kenapa? Katanya ini punya regenerasi sel. Nah, mengenai regenerasi sel, saya terus terang belum pernah mendengar produk yang punya kemampuan regenerasi sel
dan ini dalam bentuk paten fungsi. Saya belum pernah dengar. Makanya kenapa jadi akhirnya saya tertarik. Tapi saya jujur bilang ke saudara saya tidak mau member. Saya tidak tertarik, apalagi jalanin bisnisnya. Saya bilang, saya sibuk dengan praktek saya. Jadi saya bilang saudara saya, mendingan kalau kamu mau, silakan kamu yang member. Saya tidak mau member. Nah, saya cuma mau sebagai user. Ternyata setelah saya coba beberapa bulan, saya mulai memperhatikan kemampuan daya ingat saya semakin membaik. Ini yang membuat saya tertarik dengan produk ini, dengan SOP. Dan karena itu saya mau mempelajarinya. Saya ingin mempelajari lebih dalam. Ini produk sebenarnya, karena saya belum pernah dengar tentang kemampuan regenerasi sel. Karena gini loh, kalau kita tahu yang namanya regenerasi sel, semua juga pasti bisa terjadi. Bisa terjadi dengan kita makan apa, nutrisi, kayak protein, itu membangun sel. Dan perlu juga tentu multivitamin, multimineral, dan sebagainya. Nutrisi yang lengkap, yang baik, itu pasti juga membangun. Tapi teman-teman harus ingat satu hal. Saya ambil contoh ya, ini mengenai penelitian yang dilakukan di Washington University. Mereka sedang lakukan penelitian terhadap atau NK cell. Kenapa? Karena NK cell ini ternyata punya keistimewaan. Kalau teman-teman mau tahu, saya nih dokter, saya hampir belum pernah dengar NK cell. Pernah, tapi bukan dari kuliah atau apa ya, dari luaran seperti itu. Itu pun hanya sepintas. Ternyata bukan saya saja, banyak sekali dokter-dokter yang juga mungkin hanya mendengar nama NK cell. Mungkin sekarang ini semakin istilahnya semakin populer. Kalau beberapa tahun yang lalu rasanya belum sepopuler sekarang, karena apalagi nih teman-teman selalu istilahnya memperkenalkan ini loh ada NK cell. Nah teman-teman sendiri tahu nggak apa keistimewaan NK cell ini? Ternyata sekarang ini Washington University saja sedang mengembangkan riset, untuk yang namanya imunoterapi. Imunoterapi ini adalah terapi untuk pasien kanker yang istilahnya mungkin sudah di kemo, udah nggak bisa, udah nggak berhasil karena indeks angka kankernya naik terus. Akhirnya diusahakan dengan imunoterapi. Nah, ternyata imunoterapi ini berbasis banyak, ada beberapa yang saya tahu kayak berbasis sel limfosit T ada. Ternyata Washington University sedang mengembangkan ke NK cell. Karena NK cell ini lebih menjamin, istilahnya mereka melakukan riset itu lebih kelihatan hasilnya lebih baik. Dan lebih aman dibandingkan limfosit T. Karena tidak menimbulkan badai sitokin. Nah, teman-teman tahu, bukan seperti, jadi NK cell ini pun kalau mau jujur tidak bisa hanya istilahnya, oh diambil NK cell-nya aja. Ada seperti orang kalau dia istilahnya diinduksi atau dipapar dengan namanya interleukin 12, 15, 18. Itu akan membuat NK cell ini menjadi aktif untuk membunuh sel kanker. Nah, kalau teman-teman baca di Utsukushi, di brosurnya kan, Utsukushi di dalam usus mengaktifkan interleukin 12 dan interferon gamma yang jika digabung akan mengaktifkan NK cell kita. Jadi istilahnya akibat Utsukushi
Kalau tanpa eksekusi belum tentu NK cell ini akan aktif seperti itu. Ini dia yang saya pikir ini adalah tentu riset dari mereka para ahli, profesor AFC di Jepang itu yang menemukan istilahnya saya mungkin formula atau racikan mereka sehingga bisa mengaktifkan NK cell ini. Ini tidak gampang dan tidak bisa asal-asalan. Jadi tentu ada sesuatu yang sehingga bisa membuat NK cell kita menjadi aktif. Bahkan saya baca di beberapa jurnal, ternyata NK cell ini adalah garda terdepan. Garda terdepan. Karena dulu saya juga nggak tahu NK cell itu apa. Saya cuma tahu salah satu ya sel imunitas. Nah, sel imunitas ini memang banyak. Yang saya tahu untuk membunuh sel kanker itu ada dua. Sel limfosit T dan NK cell. Tapi sel limfosit T ternyata yang saya baca, dia bisa istilahnya dibohongin dengan sel kanker. Karena sel kanker itu termasuk sel yang sangat cerdas. Dia bisa sembunyi dari sel T, sehingga sel T tidak bisa menemukan dia. Tapi NK cell tidak bisa dibohongin. NK cell bisa menemukan sel kanker tadi. Kalau saya lihat seperti itu, wah ini sel luar biasa sekali. Ini yang semakin menarik saya. Ini yang membuat saya semakin tertarik sekali. Jadi, kenapa saya jadi kepengen istilahnya saya begitu kepengen sharing untuk ke teman-teman saya. Tadinya saya bukan apa-apa, mungkin saya termasuk sebenarnya kalau teman-teman lihat saya sepertinya saya ini orang yang ekstrovert ya. Sebetulnya saya itu introvert. Tapi karena saya sebetulnya tidak terlalu suka dipublikasikan atau di ini ya. Tapi karena Mrs. Sherry ini selalu sudah berkali-kali berkata kepada saya, "Dok, mungkin dokter bisa sharing karena ini bisa memberkati." Tadinya saya cuma pikir untuk share ke teman-teman grup-grup aja yang dekat-dekat atau kenalan saya aja. Tapi saya nggak ingin secara luas ya. Tapi ya karena saya pikir seperti itu Sherry katakan, oke lah, saya cobalah ya dengan maaf dengan banyak kekurangan saya karena jujurnya saya tuh cuma dokter gigi, bukan dokter umum yang jauh pengetahuan mereka jauh melebihi saya. Nah ini yang saya ingin sharingkan apa yang saya rasakan dan apa yang istilahnya yang saya tahu. Nah jadi itulah yang membuat saya itu tertarik. Ternyata tidak banyak dokter yang sudah tahu tentang NK cell. Saya pun baru tahu belakangan. Washington University pun mempublikasikan itu tahun kemarin, 2021. Jadi waktu saya baca itu, saya semakin hebat. Kita berharap mungkin NK cell ini nanti akan menjadi imunoterapi yang akan bisa membantu banyak pasien kanker yang sudah lanjut ya, yang sudah sulit sembuh ya. Kita berharap seperti itu. Tapi kalau kita lihat kan artinya bukan NK cell yang begitu aja, tapi NK cell yang memang diproses. Kalau Washington University mereka mengambil dari donor. Kalau kita minum, jadi itu mengambil dari donor kemudian diproses di luar, dimasukkan atau dipaparkan dengan yang tadi saya katakan interleukin 12, 15, 18 itu yang membuat sel-sel NK ini menjadi sangat aktif untuk membunuh sel kanker. Nah, anak saya sendiri sebagai seorang dokter katakan memang tidak banyak dokter yang memang karena ini kan bukan istilahnya yang umum yang mereka biasa pelajari di bangku kuliah. Jadi anak saya bilang, memang banyak yang belum kenal. Nah inilah waktunya mungkin kita memperkenalkan. Sebab dengan seperti ini, ya tentu mungkin ada kekurangan-kekurangan lainnya. Saya belum tahu nih ya, nanti riset yang akan datang. Tapi saya lihat mereka sudah mengarah ke sana.
tahun kemarin 2021. Sedang kita sudah, AFC sudah produksi UTSU ini dari berapa tahun yang lalu loh. Artinya AFC ini perusahaan yang luar biasa loh. Inovatif banget. Mereka punya pengetahuan yang bagus gitu loh, yang luar biasa juga. Nah, seharusnya kita di sini kita belajar. Kalau kita sampai kena kanker pun, itu kalau teman-teman baca, biasanya kalau tanda itu sudah terjadi, untuk ternyata kanker, umumnya itu sudah lanjut. Maksudnya kanker ini umumnya sudah lanjut. Nah, kalau kanker itu sudah lanjut, apakah pasti bisa ditolong atau diobati, sembuh? Kemungkinan besar juga belum tentu. Kemungkinan besar tidak. Nah, kenapa saya bilang? Kalau teman-teman ini tahu NK cell ini bagaimana dia itu garda terdepan, lebih pintar. Dia tidak perlu menunggu waktu. Nah, mungkin saya analogikan begini ya. Kalau rumah kita istilahnya didatangin penjahat, kalau keamanan kita, rumah kita, maksudnya mungkin security kita sudah di depan rumah, sudah siap. Penjahat datang, dilawan oleh security kita. Kalau security kita cukup kuat, penjahat itu nggak akan mampu masuk, ya kan? Jadi mereka nggak bisa merusak rumah kita. Nah, beda kalau kita tidak punya yang kuat di depan, keburu masuk, penjahat itu sudah mengobrak-abrik, istilah saya mungkin mengobrak-abrik dalam rumah kita. Baru kemudian datanglah polisi. Tapi kehancuran itu yang sudah terjadi di dalam rumah kita tidak bisa diperbaiki lagi. Maksudnya nggak bisa dicegah karena memang sudah hancur. Nah, ini yang saya kalau pikir, maaf ya, ini pemikiran saya sama dengan kayak NK cell. Dia itu garda terdepan. Kalau dia cukup kuat, begitu. Dan dia non-spesifik lagi. Artinya dalam arti begini, virus siapa aja, lu datang sini, gua hajar. Istilahnya seperti itu. Pokoknya virus, bakteri, siapapun istilahnya, musuh, datang dihajar. Tapi kalau NK cell kita lemah, ya nggak bisa. Nah, tapi juga jangan teman-teman lupakan satu hal. Yang namanya seperti virus, itu virus load-nya itu juga hati-hati. Kalau yang datang itu karena kita sudah lengah, ya istilahnya, kita nih udah lengah dalam arti gini, sudah virus COVID sudah nggak ada, udah hampir nggak ada, jadi kita bebas, mari kita buka masker, kita ngobrol segala macam. Nah ini yang teman-teman harus hati-hati sekali, karena virus load itu pun sangat penting yang teman-teman harus perhatikan. Karena kalau yang masuk virus itu misalnya 10 juta misalnya, tentaranya misalnya. Terus teman-teman punya tentara cuma 10.000, ya mana mampu untuk melawan, udah pasti dia akan masuk. Tapi kalau teman-teman punya tentara dan kemampuan dia itu kuat, maka dia bisa misalnya membunuh, datang 10.000, dia punya kemampuan bisa membunuh 10.000. Virus itu tidak akan merusak organ tubuh kita, karena dia nggak ada kesempatan untuk masuk ke jaringan tubuh kita. Ini dia yang perlu, yang saya pikirkan. Kenapa perlu? Tapi teman-teman maaf, banyak saya lihat ya, kalau sakit aja baru minum UTSU. Teman-teman harus tahu, yang namanya proses itu nggak begitu istilahnya untuk mengaktifkan NK cell itu bukan begitu gampang. Sekarang minum langsung
Tidak, dia perlu proses. Nah, kenapa saya bilang kalau teman-teman memang bisa, mungkin satu saset atau enggak setiap hari atau ini secara sering kontinu, itu sangat membantu. Itu sangat membantu. Nah, nanti mungkin saya cerita kepada mungkin mengenai seorang teman baik saya ya. Ini salah satu yang menguatkan saya juga ya. Teman saya ini dia penderita kanker prostat. Kanker prostat yang pernah dioperasi kalau saya tidak salah itu tahun 2016. Di Singapura, bukan di sini, di Singapura. Nah, pada saat dia dioperasi, selesai dioperasi, beberapa bulan kemudian dia dikontrol oleh dokter Singapura, dicek PSA-nya, ternyata PSA-nya yang batas, Singapura punya batas dengan Indonesia berbeda ya. Singapura batasnya itu 1. Kalau Indonesia batasnya 4. Nilai angka dia sudah 1,9 sekian. Ini yang membuat dokternya sempat kaget. Dan teman saya disuruh lakukan yang namanya PET scan. PET scan ini untuk melihat apakah kemungkinan sudah ada metastase dari sel kanker ini ke bagian organ tubuh lainnya. Ternyata belum, atau tidak ada. Akhirnya disuruhlah teman saya ini lakukan yang namanya suntik hormon setiap 6 bulan sekali. Jadi teman saya mulai lakukan suntik hormon setiap 6 bulan plus suntik NK cell. Nah, ini teman-teman ingat, NK cell. Jadi teman-teman ingat ya, NK cell teman saya ini suntik NK cell. NK cell ke China. Kalau dirupiahkan 2 terapi itu lebih kurang ternyata di rupiahin lebih kurang itu hampir 200 juta. Hampir 200 juta. Nah, teman saya harus lakukan setiap setengah tahun sekali. Jadi, setiap setengah tahun dia harus lakukan. Pada awal 2020, teman saya ini cari anak saya untuk lakukan namanya live blood analysis. Ini adalah pemeriksaan darah yang memang tidak bisa untuk mendiagnosis, tapi hanya untuk screening awal. Nah, anak saya melihat ada tanda-tanda peradangan dekat sekitar liver. Akhirnya anak saya bertanya, Om, ini kenapa? Ini kenapa ada tanda peradangan? Nah, teman saya baru bercerita bahwa dia baru berapa bulan ini, mungkin kalau nggak salah 2 bulan atau berapa itu, operasi yang namanya empedu. Operasi empedu, tapi anehnya sudah berapa bulan kok kelihatan masih ada radang. Akhirnya anak saya anjurkan minum Suba Utsu tadi. Suba Utsu, kemudian waktu saya tahu begitu, saya juga jelaskan ke teman saya bahwa Suba Utsu ini ternyata bukan hanya untuk radang yang sekarang dia ini, tapi juga bisa untuk mengarah ke kanker dia, untuk mencegah kanker dia. Itu akan sangat baik sekali kalau dia minum. Teman saya tentu karena dekat sama saya, jadi dia percaya ya. Ini kan bicara kepercayaan. Sampai Juli 2020, dia lakukan pemeriksaan darah lagi. Semua lengkap. Hasilnya ternyata PSA dia tidak cuma 0, sekian. Padahal Indonesia punya batas itu 4. Jadi artinya PSA dia itu sangat bagus. Akhirnya dia minum teruslah. Berapa yang dia minum sehari? 2 Suba, 2 Utsu. Nah, sampai tahun ini, Mei tanggal 20, dia berangkat ke Singapura. Tanggal 21 dia telepon saya dari Singapura.
tanggal 21 Mei dia telepon, dia bilang, ini dokter yang operasi dia minta kamu berikan maksudnya apa isinya yang saya minum itu, Suba dan Utsu itu. Kenapa saya tanya? Ini ternyata hasil lab dokternya, jadi dia cerita ke saya. Dokternya itu sudah sangat khawatir dengan keadaan teman saya ini, karena 2,5 tahun tidak bisa, tidak pergi kontrol. Sampai dokternya berkata, kalau kamu sampai kambuh lagi, saya belum tentu bisa menolong lagi loh. Makanya dokternya sangat khawatir. Jadi dokternya minta dia periksa PSA-nya semua. Ternyata PSA-nya sangat bagus. Kemudian ginjalnya. Teman saya pernah bermasalah ginjal karena pernah mengalami sakit malaria yang parah. Akhirnya dikasih obat, dan akhirnya obat dosis tinggi, akhirnya kehantam ke ginjal dan liver dia. Makanya dokter Singapura ini berkata, ternyata ginjal kamu pun bagus, stabil. Berarti yang kamu minum selama 2,5 tahun ini sifatnya aman buat kamu. Tidak. Nah, jadi dokter ini mengakui, dokter Singapura ini mengakui bahwa Suba dan Utsu yang diminum oleh teman saya selama 2,5 tahun, sehari 2 Suba, 2 Utsu, ternyata tidak membahayakan ginjalnya, tetap membuat dia sehat. Nah, jadi itu yang saya katakan. Ini salah satu juga semakin menguatkan saya bahwa ternyata dokter Singapura itu pun mengakui, dan dokter itu sampai hari ini hanya suruh kontrol aja nanti 1,5 tahun, tapi cukup minum Suba dan Utsu saja, tidak yang lain, tidak suntik hormon juga. Nah, kalau saya bandingkan harga ya, kita bicara harga ya. Coba teman-teman pikir, teman saya ini minum 2 Suba 2 Utsu, kan 6,8. Saya anggap 7 juta lah nanti untuk bulan depan ya. Lebih kurang 7 juta. 7 juta lebih dikit ya. 7 juta kali 12. Baru 80 juta lebih ya. Tapi kalau dia berobat hanya untuk suntik tok, sudah 1 tahun, sudah hampir 400 juta. Tapi itu pun hanya untuk NK cell, tidak bisa untuk istilahnya gini loh. Kalau pankreasnya dia bermasalah atau ginjal dia bermasalah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Artinya itu kan cuma NK cell, kalau misalnya untuk regenerasi ya nggak ada. Suntikan NK cell-nya itu ada regenerasi selnya nggak? Ya nggak ada. Nah, jadi kalau teman-teman, mungkin disinilah teman-teman bisa berpikir dan menceritakan atau membandingkan untuk orang-orang yang selalu berkata mahal. Mungkin teman-teman bisa sharing ini. Seperti itu. Jadi murah ya. Oke. Ternyata murah banget ya katanya. Iya iyalah. Kalau kita mikir, coba teman saya malah sekarang ya, kulit mukanya kelihatan, jujur dia hampir 70 tahun ya. Beda berapa tahun dari saya. Dia juga kelihatan seger. Kelihatan energi. Bahkan waktu sempat dia cerita, dia pergi naik mobil satu dengan saudaranya, itu kena COVID, dia ya nggak kena COVID. Jadi selain ke muka, ke kulit, kemana, ke organ, yang terutama ke organ-organ yang kita nggak pernah tahu, yang mungkin mulai degeneratif, karena degeneratif itu pasti terjadi untuk semakin usia dia semakin tinggi atau semakin tua,
pasti degeneratif itu pasti terjadi, nggak mungkin tidak terjadi. Nah, kalau degeneratif itu semakin lama, semakin banyak, semakin lebih banyak dibandingin regenerasi selnya, makanya nggak heran kalau nanti kelihatan semakin tua, keriput, penyakit degeneratif, organ-organ rusak, muncul penyakit-penyakit degeneratif lain, otomatis itu otomatis, kita nggak bisa menghindar. Karena itu kenapa kita butuh yang namanya subah. Subah untuk apa? Untuk membantu regenerasi sel kita. Seperti itu. Oke, mungkin si Sherry mau bertanya. Si Sherry? Iya, boleh. Dok, ini kita Ya, dengerin dengan seksama, benar-benar fokus ya. Jadi kita nggak boleh potong, soalnya mesti mengalir, benar kan, Dok? Iya, ya, jadi ya, ya. suara saya cukup jelas ya. Tadi soalnya Jelas, jelas. agak kecil. Jadi ini Jelas. ceritanya nih, Dokter Juliana sebenarnya udah diminta Pak Niko, udah cukup lama untuk hadiri Home Talk hari ini. Jadi benar-benar luar biasa sharingnya ya hari ini. Dan awalnya itu dokter itu cuman mau Zoom kecil-kecilan aja ya, Dok, ya, waktu itu ya. Iya, Jadi iya. dengan visi misi yang sangat humble, sangat mulia, rendah hati, dokter ini mau berbagi dengan kita semua. Alangkah baiknya kalau bisa dibagi ke lebih banyak orang lagi di luar sana. Jadi, teman-teman mungkin yang putus harapan, ada yang teman keluarganya atau Anda sendiri yang putus harapan atau pasrah atau udah males ya coba ini itu. Mungkin kita hari ini udah dengar dokter bisa lebih terbuka mindset-nya. Jadi dokter Ya, ini kan sudah 12 tahun mengalami demensia pertama itu. Jadi iya. 12 dokter tahun yang itu lalu. Oke. Mm-mm. sekarang kan keadaan dokter itu udah jauh lebih baik. Dan Ya. hebatnya lagi, ini Mm, dokter kan udah rutin konsumsi 2 tahun ya, nggak ada skip mhm, ya. Heeh, mhm. jadi kan 2 tahun ini dan dokter Hampir 3 kemarin tahun baru loh ya. hampir 3 tahun ya? Iya, Heeh. dua Oh, satu dua oh ya, 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih, sorry. 2 tahun lebih. Iya, Mhm, jadi dokter 22 tahun, 2 tahun, kemarin hampir 3 tahun. Mhm, baru sharing, bahkan mhm, ingatan dokter itu lebih kuat lagi sekarang loh. Heeh, jadi menurut dokter ini, kan mhm, sudah boleh dibilang sudah lolos ya, sudah makin ingatannya sudah semakin kuat dan mhm. sudah semakin baik kondisinya. Perlu nggak dokter dokter sendiri merasa konsumsi sop uksu ini perlu nggak diterusin? Bagi dokter itu gimana? Coba Gini, diceritain. oke. Jadi gini ya, kan banyak sekali ya orang yang berpikir gini, "Loh, saya udah makan ini loh, udah setahun loh, udah setahun lebih nih, apa saya mesti minum terus?" Ya kan? Tentu, saya cuma tinggal nanya, sampai di mana kamu ingin kesehatan kamu? Kalau kamu tanya saya pribadi ya sis, share. Kalau saya otomatis, karena saya tahu fungsi Suba Utsu itu gimana. Selama saya mampu membeli, otomatis pasti saya akan beli. Kenapa? Semakin usia saya semakin lanjut, semakin tua, bukan artinya kesehatan saya semakin baik. Bukan loh. Proses degeneratif itu akan berjalan terus. Semakin besar, bahkan semakin besar. Karena kemampuan regenerasi sel saya itu yang semakin kecil. Makanya kenapa kita yang semakin tua, kita akan kelihatan semakin keriput, karena itu proses degeneratif itu lebih besar di kulitnya itu dibandingkan regenerasinya. Mau tidak mau, selama saya bisa beli, saya akan minum. Saya akan terus minum. Begitu, share.
Dok, jadi, kemarin itu kita kan udah pernah Zoom sebelumnya ya, ada Mm-mm. dengar cerita bahwa dokter awalnya memang coba produk ini pengen, eee, sembuhin atau, lebih untuk gejala demensia awalnya kan. Tapi kemarin ada cerita tentang, keluhan di dengkul ya, Dok, ya? Oh iya, heeh, di Ya, dengkul. heeh Heeh. heeh. Jadi boleh ceritain bahwa Oke. rupanya sop usu ini bisa membantu yang lain juga? Nah, nah itu kan saya bilang tadi. Kalau saya, nah ini mengenai dengkul ya, mungkin teman-teman sebagian belum ada yang istilahnya belum tahu tentang peristiwa cerita saya mengenai dengkul saya. Saya mengalami dengkul saya itu kalau naik tangga itu sakit. Sampai saya udah berapa tahun sebelum saya kenal AFC, saya sudah minum produk-produk yang sebelumnya itu sudah dikenalin saya untuk dengkul. Dan produk ini pun pasti dokter-dokter tahu lah. Karena banyak dokter yang istilahnya menyarankan untuk pasien yang punya masalah sakit sendi, dengkul, dikasih produk ini. Nah, itu juga saya sudah minum beberapa tahun. Tapi tidak ada efek yang saya rasakan membuat dengkul saya tidak sakit. Sampai akhirnya saya juga berusaha pakai yang lain-lain lagi deh ya. Nah, kemudian waktu saya minum SOP 100 waktu itu, saya minum. Saya nggak tahu berapa bulan, tapi rasanya sih cukup lama, 6 bulan. Nah, inilah yang saya katakan lagi teman-teman, jangan teman-teman itu hanya demi istilahnya supaya cepat closing tuh teman-teman sering istilahnya gini loh, memberi PHP, pengharapan palsu ya, pemberi harapan palsu. Oh, minum aja. Nanti lihat seminggu 2 minggu udah itu mungkin terjadi kebetulan buat orang-orang tertentu ya. Saya nggak mau menjudge ya, sorry. Saya tidak mau menjudge. Tapi kalau logika saya yang pakai secara medis, rasanya nggak begitu cepat loh. Kenapa? Karena kenapa dengkul saya sakit? Terjadi gesekan antara tulang kaki saya. Itu karena bantalan atau meniskusnya itu sudah rusak atau sudah aus. Sehingga terjadi gesekan. Dengan gesekannya ini, itu yang menimbulkan rasa sakit pada saat bergerak. Jadi pada saat saya minum SOP, karena ada regenerasi selnya, dia perlahan-lahan memperbaiki meniskus saya itu. Memperbaiki. Sehingga tulang kedua, tulang sendi tulang saya, kepala sendinya itu tidak beradu. Makanya itu yang membuat rasa sakitnya hilang. Nah, saya itu dulu kebetulan sebelum saya kenal AFC, saya sempat berpikir saya ingin lakukan stem cell injection therapy untuk dengkul saya. Memang saya tahu itu bukan murah ya, itu puluhan juta juga waktu untuk dengkul, satu dengkul aja ya. Tapi untung saya bersyukur belum saya lakukan. Ternyata saya minum SOP sudah hilang. Nah, coba teman-teman pikir deh. Saya minum bukan hanya untuk demensia saya semakin membaik, dengkul saya semakin membaik. Coba, udah berapa keuntungan yang saya dapat. Itulah yang saya bilang. Tapi jangan, sorry ya, teman-teman itu jangan terlalu overclaim. Hati-hati. Karena jangan sampai kita ini boleh istilahnya semangat, tapi jangan sampai berlebihan sampai kita sembarangan ngomong. Wah, kanker kamu minum ini. Pasti sembuh. Dan apalagi stadiumnya udah 4. Dokter aja sudah angkat tangan. Itu hanya bisa kalau Anda sertai dengan doa jadi mujizat. Jadi sembuh. Kankernya hilang. Kalau untuk saya, sorry, saya ini dokter harus lebih
realistis ya melihat. Nggak bisa sembarangan asal-asalan ngomong. Ini yang saya jujur saya takut. Bahkan kalau saya lihat banyak istilahnya testimoni yang buat saya kayaknya sedikit sesuatu yang nggak masuk akal saya. Kadang-kadang saya jujur saya juga agak segen ya untuk share. Karena kalau saya yang share lebih celaka lagi. Karena saya dokter, wah ini dokter overclaim. Kadang-kadang saya juga jujur agak takut di situ. Agak nggak enak. Jadi kadang-kadang saya juga agak berpikir. Jadi maka kenapa saya bilang, teman-teman boleh semangat. Tapi juga jangan lebay. Jangan overclaim. Sampai orang akhirnya nggak percaya. Malah akhirnya orang sangat tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena itulah terlalu overclaim yang tidak pada tempatnya. Seperti itu. Ya, oke. Oke, Dok. Boleh diceritakan, dokter ini kan makannya konsumsi udah 2 tahun lebih ya. Itu takarannya gimana tuh selama ini dari awal hingga sekarang? Kalau awal saya jujur aja cuma 1 SOP, 1 UTSU. Belakangan aja karena apa? Karena SUBA itu mengandung fruit flow. Nah, saya perlu fruit flow, kenapa? Karena saya hipertensi. Saya perlu fruit flow karena sarden peptide. Fruit flow untuk mencegah penggumpalan, sarden peptide-nya itu yang untuk. Jadi SUBA itu bisa punya paten selain membantu, walaupun sifat dia seperti aspirin, tapi teman-teman ingat ya, dia itu tidak sekuat aspirin. Jadi jangan seperti, misalnya saya waktu awal itu kelihatan hiperagregasi trombosit. Jadi saya nggak bisa misalnya, oh ini SUBA ya, misalnya saya baru mau minumnya. Oh SUBA bisa istilahnya mencegah darah kental. Oke, kalau gitu setiap hari saya minum 1 SUBA, saya continue minum. Hati-hati ya. Kalau dia tidak cukup, karena saya lihat yang diterangkan Profesor Asim, sejak kita menelan SUBA itu, fruit flow ya, di sini Profesor Asim katakan fruit flow ya, itu 3 jam itu kelihatan efek antiplateletnya. Tapi 18 jam kemudian dia sudah kembali ke normal. Nah, teman-teman harus ingat, jadi dia ada waktu hanya durasinya berapa jam, sekian jam, itu teman-teman jangan anggap ini bisa menjamin Anda tidak darahnya jadi nggak kental. Kekentalan itu pun sangat tergantung. Karena kalau kita periksa darah, itu ada yang namanya ADP1, ADP2, ADP5, ADP10. Itu berbeda-beda. Jadi kalau Anda itu terlalu kental sekali, mungkin bukan 1 SUBA, mungkin bisa 4 SUBA baru bisa membantu. Tapi malah saya jujur, saya nggak berani Anda langsung minum seperti itu, lebih baik di-combine dengan misalnya ada suplemen lain yang sifatnya untuk, karena saya minum itu. Saya tidak minum aspirin waktu saya mengalami yang namanya hiperagregasi, saya tidak minum yang namanya aspirin Plavix itu, saya nggak minum. Jadi saya minum dari nutrisi, suplemen. Dan ternyata itu yang membuat saya sampai hari ini saya punya agregasi itu normal. Bahkan kalau saya minum lebihan dikit, saya pikir ini gara-gara ini pernah sumbatan di otak saya seperti begini. Saya lebih cenderung ke arah hipo. Saya tambahin, memang betul jadi hipo lebih normal, bukan normal, tapi hipo ke arah normal sedikit. Tapi masih hipo. Nah, jadi itu yang saya alami pribadi. Jadi, tapi nggak bisa, karena kita harus tahu keadaan kita. Sama seperti misalnya orang hipertensi, orang darah tinggi. Nggak bisa loh, misalnya dia dikasih
obat. Dosis pertama yang kecil. Kemudian dinaikin. Karena nggak mempan, dinaikin lagi. Nggak di situ terus. Bisa dinaikin lagi. Nggak mempan, dinaikin lagi. Demikian juga dengan kolesterol. Jadi tidak dengan istilahnya dosis yang sekian pasti menjamin dia punya kolesterol normal. Tidak. Itu sangat tergantung juga sampai seberapa keparahan atau beratnya atau kolesterolnya. Sama dengan subah. Nah, saya tekankan satu lagi. Mengenai kolesterol, jangan mentang-mentang di UTSU itu mengandung yang namanya lactic acid bacteria. Yang saya baca di UTSU itu ternyata itulah salah satu faktor yang membuat, yang pengetahuan sekarang itu adalah membantu menurunkan kolesterol. Terus jangan teman-teman berpikir gini nih, yang kolesterolnya udah tinggi apalagi. Kalau gitu saya minum UTSU aja, nggak usah minum obat kolesterol. Wah, ternyata kolesterolnya tinggi lagi. LDL-nya mungkin 100, misalnya kolesterolnya 250 atau 300. Dia minum 1 UTSU. Waduh, itu mah gawat. Itu bisa berbahaya. Ya. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Jangan berpikir hanya mendengar, oh ini salah satu bisa menurunkan kolesterol, tidak lagi artinya tidak memperhatikan takaran yang cukup. Terus stop obat. Itu yang tidak boleh sembarangan. Oke? Oke, share? Oke, Dok. Ada lagi? Jadi, boleh. Ada itu kalau beda orang demensia, gejala demensia dengan orang yang contohnya nggak perhatian. Ada kan dikirain ini gampang lupa, gampang nggak perhatian itu, oh saya kena gejala demensia. Itu apa bedanya, Dok? Bisa Enggak. lebih detail? Jadi sebenarnya gini, sebetulnya ada orang yang acuh, nggak ada perhatian. Dia bukan demensia. Contohnya paling gampangnya, anak saya persis sebelum pandemi di bulan Maret, pertengahan Maret itu saya mulai tutup praktek. Diumumkan saya mulai tutup praktek. Sebelum itu, mungkin di awal Maret atau ini saya masih keluar. Itu saya nyetir mobil. Anak saya ini jalan. Anak saya 2 orang jalan. Dia jalan duluan. Dia jalan ya udah. Saya pulangnya anak muda, mungkin kakinya lebih cepat ya. Dia jalan dulu lagi. Jalan dulu, saya pikir dia udah ngerti ke tempat parkiran. Saya tinggal ikutin. Ternyata saya lihat dia mengambil arah yang salah. Anak saya yakin belum pikun. Berarti mereka terlalu menganggap remeh. Menganggap, oh, di sini loh. Padahal mereka nggak ada perhatian. Cuma kira-kira, kayaknya di sini letak. Tidak ada perhatian. Bukannya mereka pikun. Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang namanya demensia itu ya memang kayak saya itu karena penyumbatan. Kebetulan waktu saya mulai merasakan gejalanya, saya mulai jujur sempat stres karena saya membayangkan. Terus jadi makanya kenapa saya berusaha. Oh ya, jangan ada orang gini, wah kalau gitu jangan kayak dokter Yuliana tuh. Nggak perlu tahu kita nanti jadi stres kayak dokter Yuliana. Dia sudah bisa membayangkan apa yang bakal terjadi nanti kemudian hari. Makanya dia stres. Ini salah. Ini saya udah dengar berapa kali loh pasien mau periksa darah. Mendingan saya nggak periksa. Kenapa? Daripada nanti saya stres, mendingan saya nggak tahu. Waduh, ini gawat ini. Kenapa? Orang seperti ini yang menganggap nggak perlu tahu. Tahu-tahu dia stroke. Dia stroke. Saya ini termasuk mujizat.
Kalau mau jujurnya saya tuh udah stroke. Kenapa? Saya tiap malam mau tidur, saya tiap malam tidur, kalau bangun pagi, ini semua tangan saya semutan. Udara dingin, AC kamar saya dingin, itu tangan saya semutan. Kenapa? Itu karena menandakan peredaran darah saya di tepi, di perifer ini tidak jalan dengan benar. Maka semutan. Nah, kemudian vertigo itu pun salah satu, karena jalan darah ke otak saya tidak lancar, ada sumbatan. Itu tanda-tanda yang bisa mengarah ke stroke. Tapi sekarang saya bersyukur, saya tidur dingin-dingin juga nggak apa-apa. Malah saya di ujung sini saya jarang pakai apa. Dulu saya pakai sampai minta tolong beliin sarung tangan. Sarung tangan padahal mestinya sarung tangan kulit ya, tapi saya yang orang kayak buat naik motor, tapi saya nggak biasa ya. Jadi saya sampai cari apa sarung tangan pengantin. Saya pakai itu supaya jangan terlalu dingin, supaya nggak semutan kalau bangun. Nah, oke, share. Jadi itu yang saya, mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin ada pertanyaan apa yang sharing? Itu kalau mengenai takaran ya, kan disarankan itu bagi orang yang sudah rutin konsumsi obat hipertensi, diabetes dan sebagainya. Menurut dokter itu takaran itu baiknya gimana tuh menurut dokter? Takaran ya. Kalau takaran itu memang relatif ya. Kalau dia sehat-sehat, badannya kecil, rasanya 1 utsu atau 1 suba itu udah cukup ya kalau badannya. Lah kalau kayak saya ini beratnya 72 kilo. Tinggi saya 170. Kayaknya kalau 1 suba, 1 utsu memang agak-agak kurang ya. Jadi mestinya 2 kali. Tapi lucunya waktu saya awal minum 1 SOP 100 selama berapa bulan, itu juga tetap berasa loh hasilnya di dengkul kanan saya. Itu luar biasa juga, saya pikir luar biasa juga. Karena rutin ya dok, tidak pernah skip ya? Ya, saya setiap hari saya usahain minum. Oke. Dokter mungkin bisa ceritain singkat mengenai orang yang rutin atau enggak itu bedanya apa gitu? Oh, nah kalau gitu ini kebetulan terjadi kepada orang dekat saya. Tahun 2021 bulan Juni, Juli. Itu kena COVID. Saat itu kan COVID Delta. Nah, bagaimana saya melihat orang yang rutin, enggak rutin sih sebetulnya, satu keluarga, suami, istri, dan anak. Tapi saya ya nggak rutin sekali ya, tapi suka minum lah. Nah, pada saat kena COVID, itu kan selalu 1 kamar. Jadi 1 kamar selama berhari-hari. Itu ya pasti virusnya itu udah boleh bilang sudah merata. Sudah meratakan. Nah, coba bayangkan saat yang tidak minum, itu sampai mengalami saturasi oksigennya sudah di bawah 90, sudah sesek, dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Bayangkan, itu rumah sakit sedang penuh-penuhnya. Tidak ada yang gratis. Mau tidak mau harus masuk rumah sakit. Berbayar. Dan bukannya murah. Ratusan juta habis. Karena paru-parunya waktu di rongsen itu banyak sekali hampir putih semua. Walaupun hanya karena orangnya masih sadar. Saya bilang, hantam tetap. Memang saat itu saya cuma bisa sambil doa, saya berharap untuk suba utsunya terus dihantam. Yaitu suba, saya kasih memang melebihi dari kantor. Karena badannya besar. Beratnya lebih dari 100 kilo. Mau tidak mau saya harus suruh lebih. Nah,
Di sini saya lihat perbedaannya. Istri dan anak. Anaknya begitu cepat, padahal anaknya sampai anosmia juga ngalami. Tapi saya lihat bagaimana perbedaan orang yang minum walaupun mungkin nggak setiap hari, itu lebih mempunyai daya tahan tubuh dibandingkan yang tidak. Bayangkan cuma kena COVID ratusan juta biayanya untuk masuk rumah sakit. Coba kalau jadiin Suba Utsu bisa berapa tahun ya minumnya? Nah di sini saya pada saat keluar dari rumah sakit tetap saya pesankan jangan lupa Suba hantem lebih banyak terus berapa bulan. Dan ternyata baru beberapa bulan yang lalu di rongsen paru-parunya itu bersih. Yang saya khawatirkan adalah terjadinya long COVID. Saya khawatirkan saat itu terjadinya long COVID, tapi saya bersyukur kalau ternyata tidak terjadi. Makanya kenapa saya lebih karena saya tahu kerusakan paru-parunya yang udah demikian parah. Dia perlu regenerasi sel yang kuat. Ternyata hasilnya memang baik. Itu. Misyar. Itu perbedaannya. Iya. Iya. Dok, kan tadi mungkin sudah diceritain selain demensia banyak banget keluhan dokter yang sudah boleh dibilang terobati ya gitu. Boleh diceritain kembali apa aja itu kembali. Jadi kita bisa mengingat dokter. Maksudnya nih, apa aja selain demensia? Ada gejala apa lagi? Jadi kita pembuluh bisa darah dengerin. pembuluh darah saya. Nah ini sekarang saya kan pakai tensimeter digital. Sekarang alat tensi saya bukan satu. Tahu nggak ada berapa? 3. Saya tensi. Nggak, karena saya pakai tangan panjang jadi nggak bisa kasih lihat ya. Hampir setiap hari saya tensi. Nggak ada garis merah-merahnya. Itu pembuluh darah itu pun sangat penting loh. Karena apa? Kalau dia terjadi arteriosklerosis, terjadi pengerasan, itu pecah di otak, terjadi lagi stroke hemorrhagic. Nah, karena itu jangan main-main. Saya cuma bersyukur ya, pembuluh darah saya sekarang jauh lebih kuat, jadi pada saat saya tensi berkali-kali tidak sampai muncul pecah-pecahnya, itu udah enggak. Kemudian GERD saya juga sudah lebih jauh membaik. Dulu setiap saya makan, asam lambung saya bisa naik sampai ke hidung. Pernah sampai, aduh. Nah, seperti itu. Saya bersyukur berapa tahun sekarang ini nggak sampai seperti itu. Nggak. Sangat jarang, tapi juga nggak keluar asam yang mengerikan seperti itu. Oke? Oke. Dok, vertigo kan tadi udah sempat saya bilang juga kan, vertigo juga vertigo. boleh Ini hari ini saya baru dengar ya kalau orang vertigo itu kira-kira itu gejalanya mungkin aja pembuluh darah itu nggak lancar ya, itu sesuatu, jadi mesti dicek tuh benar-benar ya. Vertigo banyak, penyebabnya banyak. Jadi salah satu kelainan keseimbangan juga. Saya punya, justru kalau saya masih kecil itu kelainan keseimbangan. Jadi waktu saya vertigo, saya nggak memperhatikan, saya nggak berpikir itu adanya sumbatan. Justru setelah mulai saya baru mengeh, oh ini ternyata vertigo saya. Karena setelah saya peredaran darah saya lancar, semua membaik, vertigo saya hilang. Nah, jadi saya di situ mengerti bahwa saya itu bukan karena kelainan keseimbangan saya yang kambuh, tapi adanya sumbatan. Dan sumbatan di otak saya itu semakin membaik, itu yang membuat memori saya mulai membaik. Oke. Dok, kita kan mendengar itu cerita semua orang sakit ya, banyak yang dengan keluhan. Jadi itu orang sakit udah pasti harus konsumsi. Jadi menurut dokter kita yang sehat-sehat gitu, kenapa harus konsumsi Sok Utsu ini? Oke. Kenapa kita mesti konsumsi? Terutama kalau yang sudah istilahnya sudah mulai di atas 40 ya. Karena setiap hari miliaran sel kita itu mati. Nah, miliaran sel mati kalau tidak diganti secara perlahan-lahan, semakin banyak yang mati dan tidak diganti. Suatu saat
kematian sel yang sedemikian banyak dari organ itu, itulah yang akan menimbulkan penyakit degeneratif. Penyakit yang terjadi karena memang kerusakan dari sel kita. Apakah kita mau tunggu sampai sel kita rusak? Nah, banyak yang berkata gini, Allah Dok, saya tuh minum ya subah sebulan 2 bulan, nggak merasakan apa-apa tuh. Banyak nggak? Pernah nggak dengar gitu? Saya nggak merasakan apa-apa, nggak ada rasa apa. Saya sampai kadang-kadang saya jadi tertawa juga ya. Memang kamu mau ngerasain apa? Sekarang begini, waktu misalnya Anda itu misalnya ada yang kena sakit ginjal. Pada saat pertama itu enggak mungkin dalam 1 hari ginjalnya langsung rusak, langsung harus cuci darah, enggak mungkin. Pasti itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, pada saat terjadi kerusakan sel itu, dia bisa merasakan enggak? Dia enggak merasakan. Banyak yang tidak merasakan. Dia tidak merasakan, dia tidak tahu terjadinya kerusakan. Demikian juga pada saat terjadinya regenerasi sel, perbaikan sel, itu tidak, selnya bicara, ini aku lagi perbaikin loh selnya. Yang enggak seperti itu, cuma terjadi perbaikan. Nah, otak saya waktu mengalami istilahnya perbaikan, saya nggak merasakan otak saya bicara. Nah, cuma saya setelah sekian lama, setelah sekian bulan-bulan, saya baru mulai merasakan tandanya, cuma tanda. Wah, oh iya ya, kok saya mulai bisa ngingat ya? Oh ini ya, itu tanda. Ya kan? Tapi bukan, saya tidak tahu waktu dia mulai mengalami kesembuhan sel-sel otak saya yang membaik, sel syaraf otak saya yang membaik. Saya nggak tahu dia kapan bekerjanya. Saya tidak merasakan dia bekerjanya. Saya tidak tahu. Nah, seperti itu. Banyak yang baru minum 1-2 bulan sudah berkata, kayak saya nggak merasakan apa-apa tuh. Seperti itu. Banyak yang seperti itu. Padahal dia kerusakan ginjal, kerusakan organnya pun dia nggak tahu. Tahu-taunya sudah parah. Istilahnya sudah parah. Jadi segala sesuatu tuh kerusakan bertahap itu dia juga nggak pernah merasakan. Oke? Seperti itu. Oke, Dok. Hari ini cukup panjang ya Zoom-nya. Biasanya Zoom Pak Niko nggak gitu panjang sih. Tapi hari ini benar-benar kita belajar ya? banyak banget. 2 jam ya? Oke. Iya, ya nggak terasa. Mungkin ada satu yang ingin saya ini tolong. lagi sampaikan biar teman-teman bisa ingat ya. Ya. Kalau dibilang mahal nih, soal mahal nih. Waduh, Subah Utsu mahal sih begitu gini-gini. Sekarang teman-teman coba ajak berpikir ya, berpikir secara realistis ya. Kalau saya bilang gini loh, kalau kamu minum rutin, ini memang kita nggak bisa maksain orang yang nggak mampu beli, terus kita maksain dia ya nggak mungkin juga ya. Tapi kalau orang itu dia mampu beli, tapi pelit, ya maaf aja. Karena ada yang saya lihat seperti itu. Sudah kena COVID, baru umur 40-an, untuk beli Subah Utsu aja begitu sayang, akhirnya meninggal. Itu kan lebih istilahnya ya ampun. Gini. Nah, coba teman-teman bicara seperti gini. Kalau Anda mampu, kecuali nggak mampu, saya juga nggak bisa bilangnya. Kalau Anda mampu, Anda punya uang banyak, apa salahnya Anda invest di kesehatan? Dalam arti begini loh, mungkin cuma minum 1 Subah, 1 Utsu misalnya. Saya bilang, itu kalau Anda rutin minum, itu bisa memperpanjang usia Anda loh. Loh, kok dokter bisa ngomong begitu sih? Emang dokter Tuhan yang tahu. Saya lagi bicara bukan masalah ini ya, maaf ya. Saya bukan bicara masalah nasib. Karena kalau takdir itu di tangan Tuhan. Saya lagi bicara dari segi medis. Begini, kalau Anda ini makan Subah Utsu secara teratur, kemudian organ-organ Anda menjadi sehat, tidak jadi kena sakit, misalnya nggak jadi pankreas Anda tidak jadi rusak, ginjal Anda tidak jadi rusak. Kalau Anda berpikir secara realistis, orang yang ginjalnya rusak, pankreasnya rusak, jantungnya rusak, apakah bisa umurnya lebih panjang dibandingin kalau dia sehat? Ya nggak mungkin kan? Pasti orang yang sehat
itu yang umurnya lebih panjang. Saya ngomong apa adanya loh. Bener gak, share? Jadi kalau dia sehat, pasti dia lebih panjang. Kecuali mendadak dia ditabrak mobil, mati. Itu saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau dari segi medis, dibandingin kalau dia kena kencing manis berat, kena sakit jantung, kena sakit ginjal parah, ya pasti umurnya nggak mungkin sepanjang kalau dia sehat. Itu maksud saya. Padahal orang sampai berani mengeluarkan, misalnya kalau kena kanker, berapa M, asal bisa sembuh. Dia berani keluarin. Ya kan? Berapa M dia berani keluarin. Tapi ini untuk invest kesehatan kita. Untuk beli tas yang mahal, mereka berani. Ratusan juta berani. Tapi untuk invest kesehatan belum tentu. Ada yang belum tentu berani. Wah itu sih, saya bilang itu, sorry ya, rugi buat diri dia. Itu. Belum lagi yang namanya anti-aging. Kalau kita lihat UTSU. Bagaimana orang sampai harus suntik DNA salmon untuk supaya wajahnya itu kelihatan jadi lebih muda, ya kan? Terus biayanya berapa? Bukan main itu. Nah, kalau kita minum UTSU, selain membuat, walaupun tentu tidak secepat orang suntik, ya kan? Tapi tentu ada perbaikan. Bagaimana dengan kulitnya, bagaimana dengan bukan hanya kulit, tapi imun dia jauh lebih baik, lebih tahan, supaya tahan terhadap penyakit, terhadap sel kanker, bagaimana NK sel dia semakin mampu membunuh, begitu ada sel kanker dia langsung bisa membunuh, jadi belum terjadi kanker. Itu kan banyak sekali keuntungannya. Ya, oke. Masih ada? Dok. Dok, Oke. ada kata-kata penutupan nggak untuk Zoom malam ini? Gitu ya, kalau kata-kata saya cuma bilang, mungkin teman-teman bisa belajar di sini. Kita bersyukur di perusahaan AFC. Karena sampai hari ini jujur, ada perusahaan-perusahaan yang meniru-niru seperti AFC. Tapi kalau kita mau jujur, kita tentu harus melihat produknya itu bagaimana, quality control-nya gimana, ya kan? Itu nggak gampang untuk menghasilkan produk yang luar biasa, yang artinya begitu baik. Itu nggak gampang. Jadi, saya katakan, kita bisa di AFC, kita bersyukur, bisa minum produknya lebih bersyukur lagi. Jadi, kalau teman-teman bisa, silakan ya, paling enggak ada minum, jangan tunggu wah sakit, apalagi kanker baru saya mau minum, kemungkinan juga terlambat. Oke, begitu ya. Oke, share. Oke, dokter, hari ini kita belajar banyak ya. Pun kita belajar itu cara-cara jawabin pertanyaan calon member juga, sebenarnya banyak banget di sini. Dan kita lebih belajar produk, lebih mengenal produk lebih dalam. Jadi hari ini luar biasa sekali sharing dokter kita. Jadi nggak ada overclaim, nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurangi. Benar-benar asli yang beliau alami sendiri. Jadi nggak ada overclaim di sini. Terus di sini kita maksudnya hari ini kalau bisa tuh seperti memberi harapan ya. Maksudnya bagi orang-orang sakit itu uang seberapa banyak pun di depan mata itu nggak ada gunanya. Terus terang itu benar. Iya, jadi mungkin ini setelah mendengar kita ada teman-teman atau keluarga atau mungkin Anda sendiri yang merasa pasrah atau udah males mencoba atau udah intinya udah putus asa ya. Mungkin ini perlu dicoba. Suba UTSU ini kan organik. Jadi kalau dicoba pun nggak ada efeknya, nggak ada nggak seperti obat kimia lah. Kalau jangka panjang itu merusak organ-organ tubuh. Jadi kalau kita bisa mencoba dan rupanya sembuh atau baikan, nah itu kenapa enggak kita coba. Dan teman-teman jangan lupa untuk rutin konsumsi ya, seperti yang dokter bilang tadi. Segalanya tuh boleh hemat ya dok ya. Kesehatan tuh nggak boleh ya, paling nggak beli tas, nggak boleh beli nggak beli baju banyak-banyak, itu nggak apa-apa toh.
Iya, Ya, yang penting kesehatan tuh paling penting. Jadi, iya, terima kasih sharing hari ini sangat-sangat berkesan ya, Dok, ya. Oh ya, iya, dokter ini, sama-sama. mungkin ada yang mau nanya-nanya lagi yang tapi dokter, tadi ada kasih tahu saya kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh hubungi Instagram saya atau, Mungkin yang nanti saya berhubungan dengan saya ya. bantu. Tapi kalau Ya, untuk yang umum, saya harus ngomong terus terang, saya bukan dokter umum. Saya hanya dokter gigi yang kebetulan saya ini suka membaca. Jadi walaupun bukan bidang saya suka membaca. Apalagi kalau sekarang ini saya tertarik kepada Subah Utsus seperti ini. Jadi saya tertarik untuk lebih, kalau punya pengetahuan yang lebih, saya baca gitu ya. Tapi untuk penyakit-penyakit ini saya belum tentu bisa menjawab loh ya. Jadi oke aja tapi kalau saya nggak bisa menjawab mohon maaf karena saya jangan sampai memberi harapan palsu harapan juga ya palsu. buat yang lainnya ya. Harapan Ya, palsu ya. ya, Oke. benar-benar. Iya. Iya, dokter. Oke. Mungkin nanti Mm-mm. di lain kesempatan kita bisa Zoom bareng lagi Baik, kan? baik, Heeh, baik. dokter. Terima kasih atas Baik. waktunya malam ini ya, cukup Ya, panjang hari sama-sama ini. ya teman-teman. Oke, Eee, semoga sukses semua Terima kasih ya. semuanya. Oke, Tuhan Iya, berkati iya, semuanya. God bless, thank Oke, you. God bless you.